Ada dua pesan yang kuat yang Tuhan taruh dalam hati saya. Tadi saya udah sharing waktu kita sebelum doa. Yang pertama, kita buka sebentar di Matius 1 ayat 21, Saudara ya. Ini ayat yang harus kita baca dulu sebelum nanti kita akan lompat ke beberapa tempat. Tapi saya merasa saya harus merilis sesuatu di tempat ini. Ya, setelah ini kita akan berdoa karena sudah mau selesai. Karena ini sudah malam juga, udah mau jam 8. Teman-teman harus pulang ke Jakarta Timur. Tapi saya mau pesan dua hal yang Tuhan taruh. Terutama bagaimana kumpul seperti ini memang menguatkan kita. Gitu. Ya. Saya buka dulu Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Tadi saya ngomong bahwa kata umatnya di sini yang dipakai itu dalam bahasa aslinya itu ngomong banyak tentang gather together. Satu, gather together yang berkumpul bersama-sama. Dan yang kedua itu kumpulan orang yang memiliki bahasa yang sama. Itu kenapa kadang-kadang kita bisa tadi ya musim terus berganti. Ada orang-orang yang masuk di marketplace, ada yang masuk di dunia kerja, sekolah, kampus, ada yang masuk di dunia rumah tangga. Ya tapi thank you. Ada masuk di dunia rumah tangga, tetapi kita percaya bahwa bahasa kita tetap bahasa yang satu ya. Bahasanya Tuhan, bahasa kasih. Setuju katakan yes. Bapak kita hadir. Itu kenapa tadi saya nggak perlu ngomong banyak. Saya cuma sense bahwa Bapak hadir. Ketika Bapak hadir semua selesai. Karena di dalam kasih tidak ada ketakutan. Setuju katakan yes. Ya, setuju katakan yes. Musim boleh berganti, semua boleh berganti, tapi asalkan ada Tuhan itu lebih dari cukup. Dan kata yang digunakan adalah ketika kita ngomong banyak, Tuhan menyelamatkan umatnya adalah en Kristo. Hanya orang yang di dalam Kristus yang diselamatkan. Hanya orang yang kumpul bersama memiliki bahasa yang sama dan di dalam Kristus yang akan diselamatkan Tuhan. Itu kenapa Tuhan ngomong, saya waktu berdoa kenapa yang diselamatkan hanya umatnya. Keselamatan untuk semua orang, yes, Matius Yohanes 3:16. Tapi ternyata ada orang-orang yang tidak ada di dalam Kristus. Ya, tidak ada di dalam Kristus artinya apa? Engkau tidak tinggal di dalam kasih Bapa. Engkau tidak tinggal bersama secara persekutuan pribadi dengan Tuhan. Engkau boleh Kristen, tapi engkau ada di luar. Tadi yang dikatakan Mutia, dikatakan Lastri, thank you ya. Waktu ngomong, ketika engkau di marketplace, tanpa sadar engkau keluar dari kasih Bapa itu. Kau ditipu dengan dunia sehingga kau fokusmu beralih dari kau persekutuan dengan Tuhan, keintiman, kau mengasihi Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa, berpindah jadi kau mengasihi dirimu sendiri. Lebih parah lagi apa? Kau berpindah mengasihi mamon, kau mengasihi gajimu kapan naik, kapan jabatanku naik, kapan dan lain sebagainya tadi dikatakan. Ternyata banyak tipuan seperti itu di usia sekolah pun, kampus pun ada juga. Bagaimana ada banyak orang yang pacaran dan lain sebagainya. Ya ini saya mau ngomong kayak gini, saudara. Kalau kita diselamatkan ketika kita ada di dalam Kristus, setuju katakan yes. Ketika kita kumpul bersama dengan bahasa yang sama dan tiba-tiba Tuhan datang menyelamatkan. Menarik sekali tadi saya ngomong di dalam Efesus 2:13-22. Saya baca ini ayat yang cukup penting untuk kita, saya rasa ini pesan yang kuat. Uang itu sekarang cepet banget. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri masalahnya. Tiba-tiba kayak gini, tiba-tiba kayak gitu, wimpi, gak usah cerita lah. Bener-bener itu sesuatu yang luar biasa gitu. Tapi yang saya takutkan apa? Hatinya Mutia ini loh yang saya takutkan. Yang saya takutkan hatinya Trio. Bukan wajahnya juga menakutkan. Tapi hatinya yang saya takutkan. Benar-benar seperti apa sih hatinya? Ruben, hatinya seperti apa? Ya, beri tepuk tangan buat Ruben. Ya. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru. One new man, ini ada teologinya sendiri, one new man. Di dalam dirinya dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ayat 16, untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ayat 17 kita baca bersama sekali lagi. 3, 4. 18 kita baca bersama 3, 4. Sembilan 19 kita baca bersama 3, 4. Amin. Saya nggak perlu nanti kalian bisa lanjutkan. Yang poin saya yang kedua, Tuhan tuh ngomong kayak gini loh. Ini musim baru. Kenapa penting untuk punya keluarga? Tadi yang dikatakan Albert, waktu Albert cerita itu sebenarnya saya ngerti ini pesannya.
Tapi saya nggak mau tahan dulu, biar dulu. Saya nggak mau langsung, saya tahan dulu. Baru tadi kita ngalir. Pesannya ada di sana sebenarnya. Musim yang baru itu kita nggak bisa hadapi seorang diri. Setuju katakan yes. Kita perlu Tuhan, jelas. Kenapa tadi saya ngomong en Kristo? Kenapa penting untuk kita hidup dalam Kristus? Karena itu yang paling utama. Yang kedua yang sama pentingnya dengan itu adalah tinggal bersama dengan keluarga. Di tahun ini, kenapa kita harus masih ada di musim ini sebelum masuk 2022? Tuhan kepengen supaya kita apa? Menyelesaikan apa yang harus diselesaikan. Saya ulang sekali lagi, menyelesaikan apa yang harus diselesaikan. Banyak dari kita memegang sesuatu terlalu erat. Saya tahulah beberapa dari kalian itu pemikir. Intan ini pemikir. Saya dulu seperti itu. Kenapa saya Natalin enggak tak pikir? Saya cerahkan Clement dan saya tutup mata. Saya belajar untuk gini loh. Di musim baru ini, kita jangan memegang sesuatu terlalu erat. Karena Tuhan kadang-kadang mau beri yang lebih besar daripada apa yang kita pegang. Setuju katakan yes. Saya ulang sekali lagi. Di musim baru ini, Tuhan mau berikan sesuatu yang lebih besar. Itu kenapa jangan pegang sesuatu terlalu erat. Kalau saya udah megang HP saya, ini Samsung, udah pecah semua. Ada yang HP-nya iPhone? Ada yang ada HP yang lebih bagus gak ya? Kemaki banget, padahal ini jelek loh. Mungkin banyak yang lebih bagus deh ya. Ini misalnya gini, kalau ini saya pegang HP Samsung, saya pegang iPhone ya. Oh iya. Tenang, jangan berkelahi. Udah gak apa-apa. Semua cinta Tuhan ya. Saya ini cuma mau ilustrasi, jangan emosi ya. Ini misalnya HP saya ya. Ini HP saya, Samsung udah hancur berantakan. Ini saya pegang. Kalau Tuhan mau beri saya yang lebih bagus, gimana caranya? HP-nya mau ditaruh mana? Di atas saya. Ya jatuhlah kalau saya jalan. Jalan satu-satunya adalah ini harus saya lepas. Dan Tuhan akan beri sesuatu yang lebih baik. Dilepas bukan berarti saya lepas begitu saja, geletak enggak. Kadang-kadang kembar tahulah, ya HP-nya mama saya, opungnya Kevin kan saya kasih kembar. Saya kasih kembar, mama saya beli lagi. Mamanya Nova itu beli lagi HP. Kalau dia masih pegang HP yang lama, nggak dilepas ke kembar juga butuh. Tapi gara-gara dipegang, berkat itu nggak bisa dipegang. Kau harus salurkan itu. Itu kenapa nama kita saluran berkat. Setuju katakan yes. Berkat itu harus diberi supaya apa? Tuhan memberi yang lebih baik lagi. Sama pelayanan kita itu punyanya Tuhan. Setuju katakan yes. Ministrimu, anak mentormu itu bukan anakmu, itu titipannya Tuhan. Setuju katakan yes. Saya dulu stres, beneran saya dulu stres. Anak mentor saya banyak. 1 gagal, saya merasa mau bunuh diri. 2 gagal, saya pengen innalillahi pulang aja Tuhan. Gagal saya. Saya beneran, saya ngomong sama Koh Henry itu berkali-kali. Koh ini anakku balik lagi nakal. Oh, rasanya stres. Koh Henry kasih tahu bagus, kamu bukan juru selamat Bud. Disitulah saya belajar untuk apa? Anak mentorku itu anaknya Tuhan. Saya cuma dampingi yang terbaik, saya beri makanan yang terbaik, sisanya Tuhan yang kerjakan. Gitu juga dengan hidup kita. Kita nggak bisa atur semua. Sepintar-pintarnya Trio, karena Trio lebih pintar dari saya. Sepintar-pintarnya Cibe itu pintar banget. Ya dia kalau mikir itu, misalnya ini kok aneh ya, malam ini kok dingin ya. Apa matahari nggak ada ya? Jangan-jangan ini atmosfer berubah. Ya jangan-jangan ini ada alien datang. Ya, karena benar-benar dipikir stres. Rasa turu goro-goro di alien datang bisa. Ya, saking orang pinternya kan kadang-kadang kayak gitu. Kita pikir sampai detail banget. Tapi kadang-kadang Tuhan gini loh. Iki ngopo loh gitu loh. Tuhan tuh ngomong, kamu itu ngopo tuh jane. Mau biar tuh ya. Pelayanan kita juga sama. Kita nggak bisa atur. Ini mereka paling ngerti lah. Dulu kita tadi disaksikan Kristo. Pelayanan kita FG tinggal 4 orang, 4 gelintir. Saya dari Solo ke Jakarta. Oh, rasanya itu pengen bunuh diri saya. Ketemunya juga Kristo lagi, Albert lagi, gitu. Intan lagi, Andre lagi. Kayak wongnya gitu terus ya. Bingung. Perjalanan itu dulu belum ada tol belum ada. Saya pernah khotbah di tempat gerejanya Albert itu 13 jam perjalanan. 13 jam, pantat sudah mau turun. Bayangkan 13 jam gak bisa kemana-mana. Sampai ini gila banget. Tapi begitu sampai Jakarta, pelayanan tidak berkembang. Ngopo lagi? Wah kamu itu mikir gak aneh-aneh Via nih. Kacau Via. Itu benar-benar saya waktu itu stres loh. Ya Kristo mungkin tahu lah. Saya di Gading Nias itu malam-malam jam 12 malam. Saya cuma bisa nangis sama Tuhan. Saya nangis, mampirlah dengar doaku. Saya nyanyi cuma itu dok. Karena saya pikir semua gagal pelayanan saya. Semuanya berantakan yang saya atur. Di situ Tuhan ngajari. Nah, kasih no pelayanan itu sama aku. Biarkan aku yang ngatur semuanya. Setuju katakan yes. Saya suka ada tulisan di truk bagus.
Saya dapat inspirasi ya, karena kadang-kadang itu kalau Tuhan ngomong kan bisa pakai apa-apa ya, macam-macam. Saya lihat ada tulisan di truk bagus sekali. Tuhan, biarkan Engkau yang menulis cerita ya. Tak kasih pena sama bukuku. Kenapa? Karena kemarin aku nulis malah berantakan. Ya itu sebenarnya hidup kita. Kita pengen nulis semua seenak hati kita. Mungkin itu baik bagi kita. Tapi bagi Tuhan, kadang-kadang Tuhan mau memberi yang lebih baik. Setuju, katakan yes. Makanya belajar untuk menyerahkan sama Tuhan. Setelah itu saya mau ngomong kayak gini loh. Tidak ada orang yang kuat berjalan sendiri. Kita perlu keluarga untuk jalan bersama. Setuju, katakan yes. Kan takut. Dan belajar gini loh. Jangan gak ngomong. Saya ngomong sekali lagi ya. Jangan gak ngomong. Karena kalau gak ngomong, kita bukan dukun. Setuju, katakan yes. Katakan kiri kananmu, kamu bukan dukun kan? Ya, terus ngomong lagi, aku juga bukan dukun, sama. Itu kenapa perlu untuk ngomong. Sedekat-dekatnya Cibe dengan Mutia, ya mereka itu bagi pinang di belah dua. Tapi kalau Mutia nggak ngomong ya Cibe nggak mungkin ngerti no. Ya, sama Agnes sama Albert, mereka tidur bersama, kan tidurnya bersama tuh. Iya tuh, masuk kamu satu di dalam satu di luar. Jangan kamu kalau malam suruh pergi sama Agnes. Albert keluar, ya saya tidur di kamar, kamu tidur di sofa. Ya enggak kan, kalau karena suami istri kamu walaupun tidur seranjang pun, kalau nggak ngomong tuh nggak tahu. Bener tuh, Albert? Ya bener lah. Bisa salah sangka, misalnya makan ya terserah. Wadalah. Ya cewek itu kan ilmunya terserah ya. Makan apa? Terserah. Ya dikasih makan. Loh kok ini tuh, lo pilih katanya terserah. Ya kayak gitu. Itu miskomunikasi dalam keluarga ya kayak gitu, sama. Kita bisa miskomunikasi antar kita kalau kita nggak bisa mengkomunikasikan dengan baik. Setuju, katakan yes. Terima kasih Tuhan. Keluarga Kingdom Family Network Indonesia bagian Barat, angkat kedua tanganmu. Biar berkat Allah Bapa, Allah Anak, Allah Putra, Allah Roh Kudus itu, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub menyertai hidupmu dan hidup saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan diikat oleh kasih Kristus itu. Biar dimanapun kau berada, Tuhan akan memberkati engkau. Apapun yang kau kerjakan akan dibuat berhasil Tuhan. Roh Kudus akan mengajari engkau jalan-jalan yang baru. Pengurapan yang baru itu akan diberikan. Minyak yang lama sudah bau, Tuhan akan memberi minyak yang baru. Untuk melewati musim yang baru, akan ada roh keperkasaan yang diberikan. Sehingga kita bisa mengatasi masalah demi masalah dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, kami mau akhiri ibadah kami. Kami sungguh mengucap syukur karena Kau Allah yang baik. Kau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Berkati Tuhan, jagai kami akan berpisah. Tuhan buat hati kami terus terajut, walaupun secara fisik kami tidak bertemu, tapi hati kami terus mengasihi Tuhan dan saling mengasihi. Terima kasih Tuhan, berkati, jagai semua yang akan pulang, Tuhan itu bungkuskan darah-Mu Tuhan, yang akan ke timur, yang akan pulang ke rumah masing-masing, melanjutkan aktivitas, Tuhan yang menjagai. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhanlah kami yang hidup. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran, kejayaan, keharuman hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kita mau sama-sama katakan, amin.